Jangan mau kalah dengan antusias yang ada di sini, oke? Mari sama-sama sambil kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab siapa? Yesus yang datang. Come on everybody, jump together. Sama-sama sorakan. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersuka cita. Sebab siapa? Yesus Dialah yang terbaik. Sama-sama katakan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Sama-sama sambil mengangkat tanganmu. Aku dan ku bawa pujianmu. Sebab siapa? Yesus yang datang. Sama-sama lojak. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersuka cita karena Yesus. Lagi kali sorakan. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersuka cita karena Yesus Dialah yang terbaik. Everybody put your hands. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Roh Kudus membakar setiap hati, naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Everybody shout. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Everybody once again shout, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Semua merasakan antusias yang luar biasa malam hari ini, amin. Lama tidak jumpa, dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan biar malam hari ini kita benar-benar sungguh-sungguh mau membawa penyembahan kita dengan hati yang bersyukur.
karena Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang Dia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Thank you Lord Jesus.
Mari sejenak kita ambil waktu. Mari sama-sama kita merenungi betapa baiknya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Sampai kita ada di titik ini, itu semua karena campur tangannya Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. We want to say thank you to you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 'Cause your will be done. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Engkau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami anak-anak muda yang ada, ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap penyembahan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan jadi dupa yang harum, jadi sesuatu yang indah yang kami persembahkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk Roh-Mu, biar Kau mengurapi setiap kami Tuhan, bahkan lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau mengurapi dengan kuasa yang luar biasa, sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar menjadi berkat buat anak muda yang ada. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Thank you tim Praise and Worship, berikan tepuk tangan buat mereka. Dan izinkan saya buka masker, karena kalau nggak buka masker, kebekap suaranya nggak bisa jelas ya. Oke, apa kabar semuanya? Wah, ini ada jemaatnya nggak nih? Oke, sekali lagi apa kabar semuanya?
Oke, dan apa kabar juga yang ada di rumah, yang saat ini juga sedang beribadah, menyaksikannya lewat YouTube. Saya ucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah. Tadi ada masukan cahayanya kurang terang. Apakah bisa full atau memang settingannya seperti ini? Dan kalau boleh sebelum firman saya sampaikan, boleh nggak bangku yang di sebelah kiri diisi? Mungkin yang di belakang nggak maju. Ini jaraknya cukup aman sih, 1 meter lebih kalau tadi saya lihat. Kalau boleh, tapi kalau enggak apa-apa, oke. Malam hari ini, saya cukup sedikit agak gugup, karena pertama kita udah melewati ibadah kita, tidak tatap muka onsite seperti ini hampir 8 bulan. Bahkan 8 bulan lebih mungkin. Sehingga mungkin agak grogi karena muka-mukanya udah lain gitu. Kayaknya ada yang lebih fasung ya, ada lebih ganteng, lebih cantik. Ada yang mungkin muka-muka baru yang saya nggak pernah lihat. Yang mereka diberkati lewat ibadah YouTube. Dan saat ini bisa datang, saya ucapkan terima kasih. Dan siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Oke, malam hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai prioritas hidup. Katakan prioritas hidup. Oke. Oh, nggak bisa muncul di sini ya? Nggak bisa? Oke. Prioritas hidup. Siapa yang tahu tentang prioritas, arti dari prioritas? Saya rasa semua teman-teman udah tahu, paham, dan sangat mengerti tentang arti prioritas. Tapi yang saya mau tekankan malam hari ini adalah kita mau belajar sama-sama prioritas hidup kita. Yang pertama, saya mau sampaikan begini. Keberhasilan, terkadang orang itu kan melihat bahwa berhasil itu ketika sukses banyak duit, atau ketika berhasil itu ketika mempunyai harta benda yang luar biasa, punya tabungan yang besar, yang banyak di bank misalnya. Tapi saya catat begini, keberhasilan itu tidak ditentukan dengan banyaknya aktivitas. Bahkan ada yang merasa keberhasilan itu ditentukan kalau kita tuh bekerja dengan luar biasa, dengan ekstra. Sampai ada yang lembur tengah malam, pagi, siang, malam. Ada yang kalau misalnya anak mahasiswa, ya paginya dia kuliah, dia harus benar-benar biaya kuliahnya dia harus kerja part time, kerja paruh waktu. Bahkan kalau saya seperti saya misalnya, karena mau nutup keuangan, mau nutup kebutuhan, saya sudah kerja full 8 jam, wah kayaknya mau cari tambahan. Misalnya jadi driver online. Atau harus apa misalnya, apa sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu kita bisa jual, misalnya kita jual online, segala macam, supaya dapat tambahan income dan yang lain. Sampai nggak ada waktu untuk istirahat. Makanya saya catat begini, keberhasilan tidak ditentukan dengan banyaknya aktivitas. Tetapi tepatnya prioritas hidup yang kita buat. Keberhasilan itu ditentukan oleh tepatnya kita mengatur prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang utama yang kita mesti dahulukan. Setuju nggak? Atau lebih setuju, enggak Kak, saya punya pendapat lain. Berhasil itu ya mesti banyak kegiatan, mesti banyak hal yang kita lakukan gitu. Masih muda gitu. Oke, silakan. Tapi ada yang sampai mencuri waktu teman-teman, waktu istirahatnya udah nggak ada, waktu dengan bergaul dengan teman-teman nggak ada, bahkan waktu untuk keluarga pun nggak ada. Karena kegagalan dan kesuksesan yang kita peroleh ditentukan bagaimana kita bisa mengatur mana yang utama. Maka ada ungkapan seperti ini. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Ya, ini cuma permainan kata bolak-balik. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Berarti itu intinya adalah yang paling penting, yang paling harus diprioritaskan. Ya, saya kebetulan saya seorang karyawan di perusahaan swasta, teman-teman udah tahu saya kerja di tempat kacamata,
Dan setiap hari, setiap pagi saya mesti store ke bank. Saya mesti store ke bank dan satu kali saya store itu kondisinya antri, ya, antri banget. Bahkan wah mesti banyak orang lah berlapis-lapis gitu ya. Sampai saya bisa buka tokonya terlambat karena sampai banyaknya orang mau store. Tapi tiba-tiba dengan ujuk-ujuk, bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk, tiba-tiba sekonyong-konyong datang satu orang yang langsung gitu. Wah saya pikir ini orang ini kayak nggak tahu aturan gitu, kayaknya nggak tahu aturan. Terus tiba-tiba langsung datang dan dilayani. Saya bilang ini kayaknya nggak ada aturan nih, ini bank ini udah nggak bener nih kayaknya nih gitu. Kenapa orang lagi antri dari pagi belum terlayani, bahkan harus ngikutin urutannya. Tapi ada satu orang yang langsung nyelonong dan langsung dilayani. Saya bilang ini kenapa gitu. Punya cek, ketika saya cek tanyakan ke teller, kenapa orang tadi bisa duluan gitu. Padahal antrinya nih kita lebih dulu nih. Kenapa? Bapak gak cek, ini adalah nasabah prioritas katanya. Oh begitu gitu. Jadi nasabah yang harus diutamakan lebih dulu. Nah prioritas itu seperti itu. Jadi hal yang utama yang harus kita utamakan lebih dulu. Nah kayak seperti tadi nasabah BCA tadi, bank swasta, Sutacumu. Jadi dia adalah nasabah prioritas. Jadi apa yang dia lakukan itu langsung dilayani. Langsung tellernya, oke silakan Pak. Bahkan dia punya tempat tuh bagus banget. Saya lihat ada ruangan khusus, ber-AC, di situ dapat snack, minuman, dan yang lain-lain. Saya bilang, wah kapan saya bisa jadi nasabah yang seperti itu? Saya percaya kita akan semuanya jadi nasabah prioritas ya, amin? Oke, itu sebuah mimpi, gak apa-apa. Nah, mengenai sebuah prioritas, saya mau singgung adalah ada yang sebuah hamba Tuhan, saya pernah lihat YouTube-nya, nggak salah di khotbahnya, dia katakan seperti ini. Apapun yang terlintas di dalam hidup kita, ketika kita tuh bangun pagi, itu ternyata itu prioritas kita. Ternyata itu kita sudah jadikan, tidak sadar, kita sudah jadikan suatu hal yang kita seutamakan. Bahkan ada yang membuat itu sudah jadi, boleh dikata itu Tuhan. Ya, berhalanya, ya, ilah lain. Karena apa yang terlintas ketika kita bangun pagi, misalnya apa? Ini kita mau bangun pagi, yang kita cari apa dulu? Yang kita utamakan apa dulu? Apakah langsung menyembah Tuhan atau kita cari handphone, ngakulah sama-sama. Atau cek WA pacar kita. Cek pesan, waduh bunyinya WhatsApp masuk, wah pagi sayang gitu ya. So bangun belum? Nah, cek. Hatinya langsung bersuka cita, wah seperti mendapat pencerahan atau mendapat sesuatu yang luar biasa pagi itu. Gitu. Tapi ketika pacarnya nggak WA atau pas lagi berantem, murung. Nah ini saya bisa kategorikan, apakah ini prioritas kita? Atau bahkan kita sudah membuat dia jauh melebihi Tuhan yang utama. Benar gak? Ngaku aja, kita sama-sama bertobat malam hari ini. Saya bukan kadang begitu. Kadang satu kali saya bekerja, saya bangun itu langsung mandi dan bekerja. Karena so terlambat gitu. Akhirnya doanya nanti ketika nyembah di toko, pas lagi sendiri, atau nanti siangnya atau malamnya. Jadi kita gak utamakan dia. Makanya malam hari ini kita mau belajar hal apa yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman yang jemaat Gilgal di sini, teman-teman anak muda yang sudah lama pasti tahu. Ada area-area apa aja yang perlu kita prioritaskan. Kalau urutannya ini salah, pasti ada sesuatu yang kacau. Ada sesuatu yang gak berjalan dengan baik. Saya pernah alamin ini. Ketika prioritas saya kacau, ketika hal-hal yang saya utamakan itu harusnya ini jadi utama, tapi ternyata jadi hal yang ke belakang misalnya. Akhirnya kacau semua. Akhirnya kita duduk dan ngobrol sama pasangan atau teman kita, atau rekan kerja. Mereka udah semuanya minta waktu saya. Saya pernah ceritakan dulu. Kapan kita bisa jalan? Kapan punya waktu dengan saya?
Kapan? Wah kayaknya semua kapan rasanya pengen badan ini jadi 10. Biar semuanya bisa hadir. Karena itu tadi, kita enggak membuat sebuah urutan-urutan mana yang harus kita utamakan. Oke, siap? Ya mungkin agak sedikit keras, mungkin ada beberapa hal. Tapi teman-teman saya percaya akan diberkati. Yang pertama, yang pasti yang utama adalah Tuhan. Karena ada di firman katakan di Matius 6 ayat 23 dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 ini saya mau jelaskan adalah analoginya seperti ini. Jadi yang utama itu adalah kita cari dulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Apapun itu akan ditambahkan, termasuk berkat, jodoh, dan yang lain. Saya pernah beli, bahkan hampir sering tiap pagi, bubur ayam. Siapa yang suka bubur ayam? Buriam. Ya, buriam ya. Saya juga suka. Ada tempat di mana setiap pagi saya beli buriam itu enak. Saya rasa enak. Dan tiap pagi saya beli bubur ayam, ya sudah pasti itu menu yang utamanya bubur ayam. Baru bonusnya, tambahannya itu ada kedelai, ada bawang goreng, ada kerupuk ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Kalau kita beli bubur ayam cuma mau cari DP bonus itu. Kira-kira seperti apa? Apakah itu namanya bubur ayam? Atau kita kalau beli mie ayam biasanya kan dapat acar atau dapat sambelnya. Apakah yang kita cari kalau beli mie ayam goreng atau bubur itu adalah bonusnya itu? Kan tidak. Justru yang kita cari yang menu utamanya adalah bubur ayam itu. Nah kebanyakan kita yang kita cari adalah acarnya. Yang kita cari adalah kerupuknya. Yang kita cari adalah bawang gorengnya. Ngaku deh, siapa yang seperti itu? Saya terkadang seperti itu. Makanya saya ceritakan. Saya mungkin ada beberapa hal saya nggak utamakan Tuhan. Bahkan saya langsung kerja, mandi, berangkat, saya langsung pergi kerja. Saya nggak utamakan dulu nyari Tuhan. Saya pagi-pagi ku cari wajahmu misalnya. Atau yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Itu yang utama. Kita tahu firman itu ada. Tapi kenyataannya yang kita lakukan tidak seperti itu. Kita lebih banyak cari bonus-bonusnya itu. Padahal Mazmur Daud dikatakan seperti ini. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi berkat itu mengikuti, kebajikan, kehormatan, berkat yang lain itu harusnya mengikuti kita seumur hidupku dia katakan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini ada ayat yang di atasnya, kuncinya adalah kita menjadikan Tuhan gembala yang baik bagi kita. Intinya kita utamakan Tuhan dulu. Daud katakan bahwa berkat, kebajikan, dan kemurahan itu mengikuti aku sepanjang hidupku. Berkat itu yang mengikuti. Gitu. Tapi kebanyakan kita yang ngejar berkat. Makanya tadi saya sempat singgung bahwa hampir 24 jam sehari kita kerja terus. Yang kita lakukan semuanya hanya cari bonusnya. Tapi kita tidak cari sumber berkatnya. Tapi malam hari ini biarlah kita sama-sama ngerti. Mungkin teman-teman udah bosen dengar seperti ini. Saya tahu yang prioritas pasti Tuhan. Saya tahu. Tapi apakah sudah dilakukan belum? Apakah kita sudah buat Tuhan yang jadi utama dalam kehidupan kita? Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan juga seperti ini. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti Tuhan mau dari dulu dia yang jadi utama. Dia yang jadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang paling utama dari semuanya. Makanya saya taruh yang nomor satu adalah hal apa yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri kita sambil lihat kanan kiri dan muka belakang. Yang pertama Tuhan. Yang pertama Tuhan. Jangan yang pertama, sudah pasti refleks ya. Zaman sekarang anak-anak sekarang udah pasti handphone. Ya, sudah pasti. Jadi kalau misalnya apalagi orang-orang yang sibuk, yang orang-orang punya pekerjaan, yang sekarang apalagi jualan online, itu dia harus
ready semua itu dari pagi. Jadi HP-nya udah on dari pagi. Dulu saya juga seperti itu, hampir 24 jam handphone saya itu nyala. Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan mendadak saya pun oke. Kadang ada yang telepon tengah malam, curhat segala macam, sharing, saya layani. Tapi sekarang saya berpikir begini, berarti saya mengandalkan kekuatan saya nih seperti ini. Saya melayani orang, saya pakai kekuatan saya. Sampai saya nggak punya waktu untuk istirahat. Bahkan nggak punya waktu buat keluarga dengan istri saya. Saya layani, waduh curhat, sekalipun itu kayak kadang ngantuk-ngantuk gitu. Ada yang curhat kita layani. Tapi sekarang saya buat, oh nggak bisa. Yang utama harus Tuhan. Dia harus cari Tuhan, jangan cari Danang. Makanya teman-teman FCL mulai belajar untuk ngajarin anak-anak selnya untuk utamakan Tuhan. Boleh curhat, sharing, nggak ada yang larang. Tapi selalu tekankan bahwa cari dulu Tuhan. Dia adalah penjaga Israel yang gak pernah tidur, gak pernah terlelap. Apapun masalah kita, apapun problem kita, curhat sama Tuhan dulu. Aduh saya punya masalah seperti ini, saya habis putus sama pacar. Gara-gara pandemik begini kita gak bisa ketemu, akhirnya kita putus. Waduh, cerita sama Tuhan. Atau saya kena PHK, saya lagi gak kerja, kondisi pandemik begini. Apa ya Tuhan yang Tuhan bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan. Mungkin Tuhan akan kasih ide-ide yang kreatif, hal-hal yang lebih baru, lebih fresh. Ya, banyak kreativitas yang teman-teman bisa dapat. Ketika yang utama tanyakan Tuhan dulu. Baru setelah itu cari siapa? Gembala selnya, family cell leadernya untuk bisa cerita curhat. Supaya kita nggak jadi follow-nya itu ke orang, ke family cell leader kita. Tapi follow-nya kita harus ke Jesus yang utama. Oke, yang kedua, katakan yang kedua, hubungan. Katakan sebelahnya kanan kiri, skop DP kursi, hubungan. Nggak ada, jauh ya, jauh kasihan dia. So 2 meteran jadi jauh, agak susah ya, oke, nggak apa-apa. Yang pertama hubungan, kenapa saya sampaikan hubungan? Karena selain yang pertama Tuhan mau, yang kedua, prioritas yang jadi kedua, suatu hal yang utama, urutan yang kedua adalah hubungan. Ini ada keluarga dan sesama. Mengapa keluarga dan sesama menjadi hal yang penting? Urutan setelah Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 dikatakan seperti ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu, ketika engkau mempersembahkan persembahan, ketika engkau datang beribadah, bisa dikatakan seperti itu, di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, entah itu punya dendam, entah itu punya masalah pribadi, entah itu baku gesek, entah itu ada problem yang mungkin ada utang belum bayar, rasa nggak enak, ya itu termasuk masalah. Atau ada hal yang kita nggak bisa ngampuni. Sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu, tinggalkanlah dalam arti kamu beribadah dengan Tuhan, tinggalkan dulu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan mau damai dulu. Ya. Berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Pernah ada yang ngalamin seperti ini? Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, tiba-tiba kita itu seperti diingatkan seseorang. Dalam arti kita nggak bisa langsung datang, misalnya orangnya di luar kota. Ya kita mungkin kalau teringat kita bisa telepon, kita bisa bereskan nanti setelah itu ya. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika teman-teman nih kondisinya lagi punya masalah, punya dendam atau nggak bisa ngampuni orang lain, itu persembahan dan ibadah kita itu Tuhan tidak berkenan. Makanya yang Tuhan mau adalah kita datang dulu beresin. Makanya kalau di minggu pertama perjamuan biasanya bereskan dulu kalau ada salah dari suami istri kita, pasangan kita ataupun dari teman-teman kita, datang dulu beresin. Karena itu kalau enggak akan menjadi kutuk bukan jadi berkat. Makanya beresin dulu. Yuk siapa yang sekarang teman-teman di masa pandemik begini masih punya dendam? Ya so pas memang ada pandemik ini 8 bulan ketemu pas memang. So pas sekali kita enggak baku dapat dengan dia. Karena dia so jahat sekali pak kita. Dia
mungkin punya masalah yang kita nggak bisa ampuni. Dia rebut pacar kita, atau nusuk dari belakang, atau mencuri usaha kita. Setiap kali kita jualan online begini, ada lagi yang nyamain. Aduh gimana nih gitu. Datang beresin, ampuni dia. Baru persembahan kita, ibadah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau itu, hiduplah damai dengan sesama kita. Ini prinsip hukum seperti salib ya. Yang teman-teman udah pernah dengar dari Pastor Stephen atau Pastor Edi Wanjoyo. Bahwa hubungan vertikal kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau hubungan horizontal. Bahwa kita mau berdamai, hubungan baik dengan sesama kita, saling mengasihi. Ibrani 12 ayat 14 katakan berusahalah hidup damai. Hidup damai berarti nggak gampang, harus diusahakan. Berusahalah. Karena ternyata banyak yang nggak bisa hidup damai dengan sesamanya. Sekalipun itu sesama anak-anak Tuhan. Bahkan terjadi dalam family cell, dalam komsel. Terjadi. Pura-puranya di dalam komsel aman gitu. Tapi sebetulnya di hati itu nyimpen sesuatu, bom waktu. Nggak mau damai, gitu. Kalau dengerin sharingnya, apa sih gitu. Sambil lalu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dikatakan semua orang. Bukan hanya sesama kita anak Tuhan. Tapi semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini ada hubungannya. Jadi yang pertama hidup damai antar sesama kita dan hiduplah kudus. Hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Amin. Semangat. Semangat semua teman-teman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini hal kedua yang penting yang kita mesti lakukan. Jangan kita jago dalam rohani, tapi hubungan dengan sesama kita buruk. Nggak akan jadi berkat, justru akan jadi batu sandungan. Mungkin kita katakan kita mau menjangkau mereka. Kita akan melakukan amanat agung. Tapi ketika hidup kita nggak jadi berkat, itu akan jadi batu sandungan. Yang ketiga, dikatakan, saya tulis prioritasnya, kalau mau dicatat boleh. Karena kalau susunannya ini nggak tepat, oke Tuhan dulu. Tapi ada area-area ternyata kebalik, itu juga akan jadi masalah. Yang ketiga adalah pekerjaan, mungkin teman-teman bekerja dan kuliah, pendidikan, sekolah. Kenapa hal ini penting? Karena kebanyakan kita ini anak Tuhan rohani banget. Rohani banget. Tuhan seutama, wah dengan Tuhan bagus, dengan keluarga sesama bagus, tapi di pekerjaan buruk. Di sekolah, pendidikan nggak punya prestasi. Pernah ngalami seperti itu? Pengennya karena sudah intim dengan Tuhan, pengennya itu bekerja itu ya nantilah gitu. Atau bahkan kita mau mencari melayani dulu. Itu ada poin yang berikutnya. Karena ini kebalik, dia rasa bahwa ketika kita sudah dengan Tuhan sudah intim dengan sesama bagus, dia rasa pekerjaan gak penting. Padahal Tuhan mau memberkati pekerjaan kita. Ketika kita diberkati pekerjaan kita bisa memberkati orang lain. Saya tuh punya pergumulan begini, saya punya cita-cita, mimpi, saya tuh punya sebuah usaha, entah kerinduannya kafe sama yang sesuai dengan pekerjaan saya sekarang. Hanya saya pengen adalah, mungkin kita nggak akan cari untung banyak-banyak saya bilang. Adalah untung gitu, kalau misalnya bekerja masa nggak cari untung gitu. Tapi itu bukan hal yang utama. Saya pengen tempat saya usaha itu buat bisa berkumpul teman-teman. Bisa tempat saling sharing satu dengan yang lain. Saya membuka rumah saya, mungkin teman-teman sering ke mes, tempat saya, rumah dinas saya buka lebar buat teman-teman bisa ngobrol, sharing. Seperti itu, karena kerinduan saya, mimpi saya seperti itu. Di pekerjaan saya menjadi berkat. Bukan hanya saya bisa memberkati teman-teman, tapi di mana saya tempat bekerja itu saya juga bisa jadi berkat buat orang lain. Saya banyak sharing dengan teman-teman di kantor, mungkin enggak dengan secara ayat, tapi lewat tindakan perilaku, kehidupan kita yang sudah berubah ketika kenal Yesus, itu mereka lihat. Dan mereka bisa mengalami Tuhan lewat karakter yang kita tunjukin buat mereka. Ya, ada ayatnya seperti ini,
kita mau lihat contohnya, Kak, kan ada Petrus, Yohanes, dan kawan-kawannya, saudaranya, kan dipanggil Tuhan untuk mengikut dia full time. Ya berarti kita semuanya harusnya begitu dong. Gitu. Saya katakan, enggak semuanya punya calling, punya panggilan yang menjadi full time seperti Petrus, Yohanes, Andreas, dan saudara-saudaranya. Ya, benar nggak? Ada panggilan yang Tuhan dalam diri kita, nggak apa-apa kamu di entrepreneur. Kamu di tempat bekerja, kamu jadi berkat. Karena kita mau pakai kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang di sekitar kamu. Kalau semua jadi full time, terus dunia kerja kita siapa yang mau injilin? Siapa yang mau jadi berkat di sana? Bahkan di Markus 5 ayat 18 sampai 20, teman-teman udah sangat tahu ceritanya ketika Yesus mengusir setan di kerasukan di Gerasa, orang Gerasa. Yang lain ada yang mengikut Yesus, Yesus ikut, nggak apa-apa, ikut aku. Tapi kali ini dia suruh pulang, dia suruh balik ke kampungnya dan ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, kita mau baca. Markus 5 ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Karena dia sudah disembuhkan. Sama kayak kehidupan kita. Kita ini sudah hidup benar, sudah ikut new life, bahkan kita udah ngalamin Tuhan, saya pengennya full time Tuhan. Saya pengennya makin intim dengan Tuhan, dengan saya melayani full. It's okay kalau panggilannya seperti itu. Tapi kalau enggak, kita akan mati di tengah jalan. Dan akhirnya justru enggak jadi berkat. Makanya dikatakan lagi, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Singkat ceritanya banyak orang juga diberkati lewat orang ini. Nah kebanyakan kita salah ngerti bahwa ketika kita sudah ngalamin Tuhan kita pengennya langsung full time. Itu enggak ada yang salah kalau memang itu panggilan dari Tuhan. Ada satu cerita, saya punya anak sel dulu, dia ketika sudah ikut New Life, hidup baru dan diberkati, hidupnya berubah, dia langsung mengambil, dia langsung sharing, Kak boleh enggak saya langsung sekolah Alkitab. Wah saya bilang kaget, saya aja enggak berani gitu. Saya mau sekolah Alkitab, saya mau jadi hamba Tuhan. Wow luar biasa saya bilang. Enggak apa-apa saya bilang, cuma dalam hati, apakah ini roh yang menggebu-gebu ini cuma sebentar, habis itu redup, atau seperti ini terus nih. Saya juga khawatir gitu. Pada akhirnya saya dengar ceritanya, dia enggak jadi. Dia tengah perjalanan udah keluar. Dia pertengahan studinya sekolah Alkitab dia udah keluar. Dan justru dia mungkin rasa malu. Atau rasa enggak enak mau ngobrol dengan Kak Danang lagi. Dengan teman-teman GNG malu. Karena yang lalu sempat punya cita-cita pengen jadi hamba Tuhan soal Alkitab. Saya rasa enggak masalah sih, saya bilang. Yang penting kamu jujur. Setiap orang punya bisa salah mengambil keputusan. Yang penting kita akui Tuhan. Yang saya mau ceritakan adalah jangan sampai punya iman yang seperti ini. Cuman menggebu di awal gitu. Wah pengennya melayani full segala macam. Padahal callingnya bukan di situ. Sampai detik ini pun, mudah-mudahan Pastor Stephen lewat pas nonton ini. Suruh datang ke gereja untuk jadi full time. Gitu, maksudnya mungkin bukan full time, mungkin kerja aja, pindah kerjanya. Dari optik pindah ke gereja gitu. Saya bilang, saya mesti doa lagi, saya mesti pikirin banyak hal dan yang lain-lain. Karena saya masih berpikir, saya masih bisa ngatur pekerjaan saya dengan pelayanan. Dan selama ini saya rasa masih oke, saya bilang. Tapi kalau saya sudah minta tanda sama Tuhan, dan saya sudah ngobrol sama istri, kalau satu kali memang Tuhan harus bawa saya ke sana, it's okay saya bilang. Tapi saat ini saya masih punya pikiran seperti itu. Jangan-jangan saya dipakai untuk di sekuler, di tempat saya di mana bekerja. Teman-teman dokter di sini banyak. Jangan langsung dokter begitu hidup baru langsung jadi full time. Waduh bingung gimana mau ngomong sama orang tua. Kuliahnya mahal banget. Ya, dokter, terus pengacara hukum segala macam kan kuliahnya
duitnya banyak banget nih. Tiba-tiba langsung mau full time. Oke, kalau itu full panggilan dari Tuhan, doa, tanya pemimpin, sharing sama pemimpin, nanti doakan. Kalau emang benar, oke. Tapi kalau enggak, itu akan justru jadi masalah. Di Jakarta juga pernah ceritakan Pastor Wem. Ada yang seorang motivator, ya, yang setiap kali pembicara itu berjam-jamnya puluhan juta. Tapi tiba-tiba mau jadi full time, enggak dikasih. Karena ya bisa jadi itu jadi berkat ketika kamu ngomong sama orang, audiens segala macam bisa jadi berkat. Nah kalau semua jadi full time, siapa yang jadi jemaat gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi penting untuk kita ngerti bahwa kita di tempat kerja pun, di kuliah, di pendidikan, kita harus jadi berkat. Amin. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Jadi itu sebuah petua, sebuah hal ilmu yang kita mesti ulang-ulang kepada, ini sering ceritakan ke anak. Ini bicara tentang anak. Ini bisa kita ceritakan juga anak sel. Atau orang lain yang kita bisa jadi berkat buat dia. Ulang-ulang, tanamkan ulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan bicarakannya di mana waktu kamu duduk dan bangun. Karena begitu pentingnya adalah sebuah pendidikan. Begitu pentingnya pekerjaan di mana kita tempatkan, jadilah berkat. Makanya hal terpenting yang ketiga adalah pekerjaan dan pendidikan. Ada yang masih sekolah di sini? Ada di youth, ada yang datang? Wah, luar biasa ya. Itu ada yang sana sekolah apa ya? Oke. Yang keempat, hal yang keempat adalah pelayanan. Nah, ini poin yang ketiga, yang keempat, kalau dia adalah full time itu sudah jadi satu, ya. Dia bekerja dan juga melayani itu jadi satu. Tapi kalau seperti saya, urutan yang ketiga tetap harus pekerjaan yang kita utamakan. Jangan kita meninggalkan pekerjaan kita, padahal hal penting di dalam pekerjaan kita tinggalin hanya untuk mungkin melayani, tapi sudah ada yang handle sebetulnya kok gitu. Tapi karena menggebu-gebu tadi itu, akhirnya dia nggak jadi berkat malah. Sering absen di dalam pekerjaan, sering bolos, itu hati-hati. Makanya gereja kita, gembala kita tanamkan ini. Kalau dia salah menerapkan ini prioritasnya, akan kacau. Pelayanan yang keempat. Jadi teman-teman jangan berpikir cuma 3 ini. Tuhan yang utama, keluarga, pendidikan, pekerjaan, oke Kak. Oke, terus cuman itu. Kita harus mengambil sebuah tanggung jawab yang lain. Ketika kita sudah mengatur semuanya dengan baik, jemaat yang sehat adalah jemaat yang mau mengambil pelayanan. Anak-anak rohani yang ada di sini yang hadir, kalau mau pertumbuhan rohaninya jadi baik, bagus, sehat, mulailah mengambil tanggung jawab dalam pelayanan. Saya lagi mengajarkan semua teman-teman, mulailah apa yang kita bisa lakukan. Saya sering cerita ketika saya datang ke gereja ini pertama dulu 2008, saya umur 22-23. Saya datang, saya otomatis saya yang inisiatif apa yang saya bisa lakukan di dalam gereja. Saya bantu bersih-bersih toilet, saya bantu ganti tisu toilet. Waktu itu belum ada yang kenal, bayangin. Saya sudah lihat itu Kak Jerry. Saya bantu-bantu sapa Kak Jerry, karena sapa gitu. Pas hari pertama itu, hari pertama kedua, waktu masih di bawah. Saya bantu sikat toilet segala macam. Akhirnya kita ngobrol akrab dengan Kak Jerry. Nah, itu yang kita mau lakukan. Bahwa pelayanan itu juga penting. Jangan kita cuma nyaman di zona 3 tadi. Tuhan oke, utama, sudah jadi prioritas keluarga, pendidikan, pekerjaan. Tapi jangan lupa, kalau kita mau pertumbuhan kita rohani bagus, tempatkan pelayanan di prioritas yang berikutnya. Jangan jadi jemaat sudah habis ibadah, oke pulang, habis kasih duit, persembahan sudah pulang. Ngapain sih pelayanan, repot banget gitu. Ngapain sih jadi pelayanan, so banyak juga yang melayani. Coba kalau kita lihat orangnya itu aja kan. Karena teman-teman gak mau mengambil keputusan untuk sama-sama melayani. Harusnya sudah ada orang-orang baru di sini. Harusnya sudah ada yang pegang kamera, Aser sudah ada banyak yang baru, multimedia sudah banyak yang baru. Kita sulit banget merekrut karena teman-teman gak ngerti prioritas ini. Merasa bahwa sudah jadi cukup jemaat aja lah, gak apa-apa.
so nyaman lah kita gitu. Karena di pelayanan itu biasanya banyak gesekan, banyak saling gesek, nggak enak. Ini teman-teman yang baru melayani, mudah-mudahan dia nggak takut. Ya begitu, sesama menajamkan sesama kan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Supaya kita bertumbuhnya bagus dong, ya nggak? Benar? Siapa yang semulai baku gesek? Semulai baku gesek dalam pelayanan? Oke, saya minta extend waktunya ya. Itu hal biasa, hal yang wajar. Karena kita bertumbuh, konfliknya itu konflik sehat teman-teman. Jadi nggak masalah. Jadi ketika dalam pelayanan terjadi konflik, gesekan, terus akhirnya teman-teman mundur, ternyata kita enak aja nonton kayak teman-teman ini, tinggal makan aja gitu. Istilahnya ya, kita yang produksi makanannya, teman-teman tinggal makan, itu aja masih banyak komplain. Ya, nggak apa-apa, namanya juga belum ngerti prioritas ini. Makanya kalau mau, cobalah ambil tanggung jawab ini, pelayanan. Supaya bisa ngerti, oh posisi teman-teman yang di sini struggle-nya seperti apa pelayanan. Harus ngatur waktunya luar biasa, kayak begitu. Hal yang keempat adalah pelayanan. Tapi ada orang yang berpikir bahwa ketika sudah melayani itu, dia udah the best. Makanya saya tadi bilang, jangan melayani ketika justru kita jadi batu sandungan. Karena ada yang berpikir sampai ada yang pelayanannya itu diambil semua. Wah saya harus pelayanan ini, pelayanan ini, pelayanan ini. Padahal dia nggak perhatikan dia punya karakter yang itu bisa menjadi sandungan bagi orang lain. Karena keberhasilan pelayanan bukan ditentukan apakah kita itu mengambil banyak tanggung jawab pelayanan. Enggak. Tetapi seberapa kita sudah mengambil pelayanan itu atau enggak. Itu dikatakan berhasil dalam pelayanan. Karena kebanyakan, wah semuanya kita mesti ambil pelayanan. Wah kita sibuk dalam pelayanan segala macam. Saking sibuknya, dia nggak ngerti. Prioritasnya sudah kebalik. Pelayanannya sudah jadi yang utama. Yang nomor satu. Sehingga pelayanannya itu hanya show, hanya performance gitu. Tanpa ada menghadirkan kuasa Tuhan. Karena dia udah nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Ini hati-hati teman-teman yang melayani, saya ingatin. Yang utama harus tetap punya hubungan dengan intim dengan Tuhan. Supaya pelayanan kita enggak performs. Bukan hanya penampilan luarnya. Tapi lewat pelayanan kita banyak orang diberkati. Amin. Barulah yang terakhir adalah hobi kita. Hal-hal pribadi, ada yang bicara me time lah. Ada yang bicara kesenangan-kesenangan diri kita. Barulah itu yang bagian terakhir. Ya, mungkin ada sampai angka 10 misalnya, tapi gereja kita namkan 5 hal aja ini. Baru yang terakhir itu hobi kita. Apa teman-teman hobinya? Misalnya traveling. Jangan traveling diutamakan, sehingga pekerjaan diabaikan. Sehingga pelayanan juga diabaikan, apalagi Tuhan pasti diabaikan. Wah hobinya game. Yang utama game. Dimanapun dia harus pegang game, gadget, segala macam. Sampai waktu dengan Tuhan sudah nggak ada. Ya, berpikir bahwa game sekarang kan sudah menghasilkan uang Kak, segala macam. Begitu. Oke, tapi apakah Tuhan tetap jadi prioritas enggak? Apakah kita sudah membangun hubungan dengan sesama, hidup damai, atau kita cuma kunci di rumah seperti ini, kondisi seperti ini cuma main game? Padahal di Pastor John katakan di kontak kita tuh, di HP kita tuh banyak kontak yang kita bisa hubungi, jadi berkat. Saya cukup apresiasi teman-teman yang punya ide, punya punya ide untuk menginjil, punya ide untuk menjangkau orang. Bagus banget, dan itu harus kita lakukan. Karena itu adalah amanat agung yang Tuhan mau ketika Yesus terangkat ke sorga. Itu kita mesti lakukan. Makanya jangan cuma hobi terus yang dikerjakan. Itu poin yang terakhir dari semua poin. Jangan sampai itu menjadi yang hal utamanya. Saya punya ilustrasi, apakah bisa dibawa ke atas? Di mana ya ilustrasinya? Hidup kita itu manusia kan memiliki 24 jam, benar nggak? 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, saya catat. 52 minggu dalam setahun. 24 jam sehari, 7 hari seminggu,
boleh keyboardnya naik, pemain keyboard. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Tapi selama ini apa sih yang kita sudah kerjakan gitu? Apa sih yang kita sudah lakukan? Adakah urutan prioritas ini justru jadi kacau semua? Saya punya ilustrasi seperti ini, mudah-mudahan teman-teman nangkep. Ada beberapa keterbatasan di dalam, saya cari ini ilustrasinya. Karena ternyata saya pengennya, Tian boleh carikan pasir pantai yang warna putih. Saya bilang. Pasir pantai yang warna putih, tapi cari di mana Kak? Di belakang Megamas pasir hitam. Itu pun udah anjing-anjing dia pakai BAB gitu, maaf ya. Jadi so enggak ada Kak kayaknya. Ada mesti pilih Kupang. Ah jangan, kasihan. Akhirnya mesti beli. Dan ini sekilonya cukup mahal. Lebih mahal dari beras. Cuma pasir ini gitu. Tapi karena kita mau berikan yang terbaik buat teman-teman supaya bisa nangkap ilustrasinya, gak apa-apalah saya bilang. Ada 2 ilustrasi. Yang pertama, pasir ini adalah melambangkan sesuatu dalam diri kita yang gak penting. Kayak tadi tuh hobi, main game, menyakiti hati orang, gak bisa ngampuni, gak penting kan. Terus hal-hal yang pokoknya gak penting. Kebanyakan orang lebih mengisi kehidupannya dengan hal seperti ini. Kita kejar hal-hal yang tidak utama. Hal-hal yang bukan hal yang penting, justru kita lakukan dulu. Botol ini, tabung ini melambangkan kehidupan kita dan waktu yang selama kita ada di bumi ini, apa yang kita isi. Apakah pasir dulu? Ini ada contoh pertama pasir misalnya, kelamaan Tian. Ini hal-hal yang tidak penting. Pasir ini melambangkan hal yang tidak penting. Banyak kan orang lebih mengutamakan hobinya, mengutamakan gamenya, gadgetnya, mengutamakan hal-hal yang tidak penting. Sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kebanyakan ini yang kita lakukan. Yang kedua, setelah ini dia isi dengan batu kerikil. Ini melambangkan, ini penting tapi bukan utama. Contohnya apa? Contohnya pekerjaan mobil, ini penting sih, penting. Tapi ini bukan hal yang utama sebetulnya. Ya, teman-teman suka kan punya HP baru, punya mobil baru, naik mobil ya. Setir bulat kan enak kan daripada setir lurus kan, gak panas. Tapi ini bukan hal yang utama, bukan hal yang utama. Kita lakukan ini, waduh, sampai bekerja 24 jam untuk hanya beli mobil. Karena lihat tetangganya punya TV baru, punya mobil baru, dia lakukan ini. Dia isi terus, wah gitu ya. Sampai yang ketiga adalah, ibarat ini batu-batu besar. Anggaplah bola-bola ini ada sesuatu hal yang paling utama. Makanya tadi katakan hal yang utama apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Terus keluarga, kesehatan. Itu hal-hal yang utama. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi selama ini yang kita kejar adalah ini. Yang kita lakukan. Kita lebih banyak hidup kita ngisi sesuatu yang tidak penting atau penting tapi bukan utama. Padahal ini yang utama, dia dijadikan yang terakhir. Bahkan hal yang utama pun gak masuk. Gak bisa terisi. Karena udah gak punya cukup ruang, maaf ya kalau pecah. Gak punya ruang lagi. Dia bahkan pengen tuh kalau boleh nambah hari. Untuk saya bisa punya waktu dengan keluarga. Nambah hari, 8 hari dia mau ciptakan. Untuk saya punya 1 hari spesial buat Tuhan. Buat kesehatan saya. Kalau boleh Tuhan tambah 1 hari aja. Untuk saya bisa olahraga jogging. Saya bisa ketemu orang, bangun hubungan dengan keluarga, tapi udah terlambat. Udah percuma, udah terlambat. Sampai Tuhan panggil kita tetap mengisi waktu kita dengan tidak baik. Dengan hal yang tidak baik. Prioritas kita yang utama justru kita tidak tempatkan yang paling utama. Atau yang harusnya yang lebih benar adalah
kita mau utamakan dulu yang utama, Tuhan, hubungan dengan keluarga, yang utama. Baru yang kedua adalah, karena kerikilnya kurang, Tian saya ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Ini hal yang penting, tapi bukan yang utama. Baru kita mengisinya. Harusnya seperti ini. Kita mengisinya dengan hal-hal yang mungkin tidak penting. Hobi kita, main game, masih suka traveling, suka jalan-jalan. It's okay, karena masih ada ruang yang kita bisa isi. Tapi yang utamanya dulu kita udah penuhin di dalam kehidupan kita. Tuh. Harusnya seperti ini. Bedakan dengan yang ini tadi. Harusnya kalau cukup tadi bagus ada perbedaan. Teman-teman udah lihat yang pertama tadi gak cukup tempatnya, hidupnya kita untuk ngisi yang utama. Tapi mau pilih yang mana teman-teman? Mau yang tabung pertama atau kedua? Yang kita lakukan dengan benar. Bahkan masih ada ruang untuk kita bisa ngisi. Mungkin menginjil. Mungkin kita lakukan ngobrol dengan keluarga kita. Kita bisa cari pekerjaan untuk memberkati orang lain. Harusnya seperti ini. Tapi kebanyakan kita melakukan seperti yang tabung pertama. Hal yang tidak penting sekalipun kita udah bikin dulu, kita kejar semuanya. Wah, mesti ganti HP baru, mesti baju, mesti kita bagus tampilnya. Supaya kalau ke gereja orang lihat tuh matching banget. Tapi itu bukan hal yang utama. Ini yang selama ini kita isi. Harusnya kita mau berubah malam hari ini. Amin teman-teman, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mau seperti ini kehidupan kita. Prioritaskan dulu yang utama. Makanya saya buat urut-urutannya. Supaya teman-teman bisa ngaturnya dengan baik. Kita sama-sama belajar. Mungkin ada hal yang kita udah keputar. Mulai malam hari ini cobalah kita sadar bahwa Tuhan yang utama. Saya tutup dengan firman Tuhan Mazmur 84 ayat 10. Ini perenungan saya tadi pagi-pagi. Saya waktu berdoa nyembah Tuhan, saya teringat lagu ini. Di dalam Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di dalam kemah orang fasik. Tuhan hanya mau 1 hari yang benar-benar kita dengan Tuhan. Mazmur Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari kita lakukan apa. 1000 hari kita cuma ngejar ini. Tapi Tuhan mau 1 hari aja untuk utamain aku. Saya sambil doa, saya nyanyikan lagu ini. Saya undang teman-teman PW bisa naik dan membantu saya. Satu hal yang ku rindu. Saya undang teman-teman semua berdiri. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta. Menikmati hadirat. Menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Renungkan lagu ini supaya ini menjadi doa kita. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta. Menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup.
dari awal kita mau muji Tuhan dengan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Kita mau belajar Tuhan mengutamakan Engkau lebih dahulu. Menikmati Bait-Mu Tuhan lebih baik, satu hari. Tuhan hanya mau waktumu satu hari yang benar-benar menyembah Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Keyboard menyanyikan lagu dengan lembut, mainkan musik dengan lembut. Mungkin malam hari ini kita sudah salah menaruh prioritas kita. Mungkin kita sudah salah menaruh Tuhan di bagian yang terakhir. Oh Tuhan, nanti Tuhan tinggal ACC aja. Ketika saya mencari pacar misalnya. Ketika Tuhan lagi pertemukan seorang dalam hidupmu. Apakah engkau lebih mengutamakan dia atau kamu mengutamakan mau tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah dia menjadi pasanganku atau bukan? Ketika kamu mencari pekerjaan, apakah yang kamu utamakan Tuhan? Apakah aku sesuai bekerja di tempat ini? Apakah aku mau ambil kesempatan ini Tuhan atau enggak? Atau tinggal Tuhan nanti ACC. Udahlah Tuhan, ini juga dia anak Tuhan. Udahlah Tuhan, enggak apa-apa. Sudah pasti Tuhan akan ACC. Apakah kita mau seperti ini? Kita mau naruh Tuhan di bagian terakhir. Bagian yang tinggal ACC. Tuhan, ini pekerjaan kan bagus. Pekerjaan ini bisa memberkati banyak orang. Itu mungkin menurut kamu. Tapi belum tentu itu baik buat kamu. Tuhan jauh lebih tahu daripada kamu. Jadi mulai malam hari ini, utamakan Tuhan lebih dulu dari prioritas yang lain. Utamakan Tuhan lebih utama, jadi pribadi yang paling utama yang harus kita utamakan dari yang lain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain di hadapan kita. Mungkin setiap pagi kita lebih cari HP kita lebih dulu daripada cari hadirat Tuhan. Mari malam hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Biar kehidupan kita diberkati Tuhan. Ketika kita menaruh prioritas yang benar, berkat itu akan mengikuti kita. Berkat itu yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Karena sia-sia ketika kita bekerja 24 jam sampai gak ada waktu untuk Tuhan. Maka berkat kita hilang begitu aja. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan akan terus kami menjadikan pribadi yang paling utama dari semuanya prioritas. Kami mau prioritaskan utama Tuhan lebih dulu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus malam hari ini. Tuhan sudah teguhkan kami, sudah tegur kalau mungkin ada hal-hal yang kami utamakan lebih dulu daripada Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat malam hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi anak muda yang diberkati Tuhan. Kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, malam hari ini.
untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Berkati setiap anak muda yang ada di tempat ini. Buatlah mereka menjadi anak muda, dimanapun Kau taruh, dia jadi berkat. Entah mereka yang jadi dokter, yang menjadi banker, bahkan mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, bahkan pegawai negeri. Berkati mereka Tuhan. Bahkan mereka yang masih sekolah, kuliah, kami percaya juga ada berkat-berkat buat mereka. Dimanapun Kau taruh, biarlah banyak orang melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua percaya katakan, amin. Oke, selamat malam semuanya. Wow, haleluya. Silakan dulu teman-teman. Wow, malam hari ini first time ya kita onsite dan juga live streaming. Hai teman-teman semua yang di rumah. Oke, luar biasa. Malam hari ini saya akan membawakan informasi pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama untuk ibadah kita untuk ibadah raya GBI Gilgal Manado itu online ya, jam 8 pagi. Teman-teman bisa akses YouTube kami di Gilgal Manado. Dan juga buat teman-teman yang ada di sini juga yang hadir dan juga ada di rumah yang punya adik, sepupu atau keponakan yang seumuran anak kecil ya, Gilgal Kids, bisa undang mereka bisa nonton di YouTube kita, channel kita di Gilgal Manado itu jam 9 pagi ya. Dan untuk minggu depan guys kita masih onsite. Mana semangatnya? Yes. Oke, kita minggu depan masih onsite dan juga kita masih live streaming juga buat teman-teman. Nanti bisa ikut juga live streaming di rumah. Dan teman-teman yang di rumah mau hadir juga malam hari ini juga untuk minggu depan, tidak usah khawatir. Tetap kita akan mematuhi protokol kesehatan. Teman-teman yang minggu depan nanti akan hadir bisa bawa masker, hand sanitizer juga. Dan dibawa juga pas teman-teman mau masuk juga ada disiapin tempat cuci tangan. Jadi nggak usah khawatir, semua kita sudah siapkan untuk protokol kesehatannya. Jangan lupa minggu depan. Oke? Mana semangatnya anak muda? Haleluya. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih untuk perhatiannya. God bless. Oke, ibadah kita sudah selesai dan teman-teman yang ada di rumah saya ucapkan terima kasih dan tetaplah antusias. Sekalipun teman-teman yang mungkin belum bisa beribadah onsite seperti ini karena tiap minggunya ibadah kita dibatasin. Ini masih banyak yang kosong. Kalau mungkin ada misinformasi minta maaf. Kita masih tersedia setiap minggunya itu 60 kuota kursinya. Jadi ini yang hadir baru setengahnya. Jadi saya undang minggu depan teman-teman bisa onsite. Gak usah takut. Karena semuanya aman dan steril. Berikan tepuk tangan buat teman-teman cleaning service yang sudah membantu luar biasa untuk mensterilkan ruang ibadah kita. Saya undang teman-teman semuanya bangkit berdiri dan kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah diberkati Tuhan lihat pujian dan penyembahan yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya sudah menjadi suatu yang harum yang kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah selesai ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini, kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan. Kami percaya ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau memprioritaskan Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan buat berhasil. Diberkatilah juga anak muda yang ada di rumah, yang masih mengikuti ibadah lewat online, YouTube. Kami percaya berkat yang sama juga mengalir buat mereka. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dari malam hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Dalam nama Yesus semua percaya katakan.